ACT dikuliti, Kadrun biasanya diam dan tiarap. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Maaf yang luar biasa, sebesar-besarnya kepada masyarakat. Mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman dengan beberapa pemberitaan yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada majalah Tempo atas semua pemberitaan yang telah dilakukan. Di atas semuanya, pemberitaan itu mestinya menjadi manfaat buat kita semuanya. ACT, aksi cepat tilep. Ya karena belakangan diketahui ternyata Presiden ACT setiap bulannya digaji 250 juta rupiah. Dan nggak cukup sampai di sana. Si Presiden ini masih mendapatkan 3 mobil operasional sekaligus. Dan semuanya mewah gitu ya. Alphard, Pajero, CR-V, buset. Lembaga ACT ini juga sama, ada aksi cepat transfer ya uang dari ACT ini, uang panas ini ke rekening pribadi petinggi ACT untuk kepentingan pribadi. Bayangkan, ini bukan isapan jempol. Mulai kemarin nih berita yang dilansir oleh majalah Tempo ini menyeruak dan banyak orang terkaget-kaget sambil maki-maki. Sialan! Gua nyumbang dengan tulus, kenapa jadinya begini? ACT jadi pembicaraan luar biasa beberapa hari terakhir ini. ACT bahkan masuk Google Trends pada hari Minggu kemarin. Saat saya membuka Twitter, ada tagar yang juga trending, yaitu jangan percaya ACT. Lalu pada Senin pagi, kata aksi cepat tilep menjadi salah satu trending di Twitter, menggantikan hashtag jangan percaya ACT. Semua ini terjadi setelah pembicaraan majalah Tempo yang membahas soal dugaan penyelewengan dana donasi publik. Dana atau uang sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat ini diduga digunakan untuk memenuhi gaya hidup petinggi ACT hingga memenuhi kebutuhan hidup keluarga petinggi ACT tersebut. Dalam pemberitaan tersebut, salah satu pengeluaran tertinggi ACT digunakan untuk menggaji pendiri dan mantan presiden ACT yang jumlahnya mencapai 250 juta per bulan. Pejabat senior Vice Presiden mendapat gaji 200 juta rupiah, Vice Presiden digaji 80 juta rupiah, dan Direktur Eksekutif mendapat gaji 50 juta rupiah. Bukan hanya itu saja, para petinggi yayasan juga diberi fasilitas yang sangat mewah, yaitu kendaraan dinas seperti Toyota Alphard, Honda CR-V, hingga Mitsubishi Pajero Sport. Dan belum cukup sampai di situ, mantan Presiden ACT dikabarkan juga menyalahgunakan dana ACT untuk membayar DP rumah hingga membeli perabotan. Jadi heboh, itu sudah pasti. Publik pun mengecam meskipun itu bukan hal yang pertama kali terjadi. Penyalahgunaan donasi, apalagi terkait dengan agama, memang menggiurkan. Kedermawanan masyarakat Indonesia diperas dengan hebat, apalagi kalau sudah menyangkut label agama. Maka tak perlu trik atau teknik marketing spektakuler untuk menyedot sumbangan dalam jumlah besar. Melalui wawancara pada 1 Juli 2022 kepada Tempo, Ahyudin membantah semua tuduhan tersebut. Ahyudin adalah salah satu pendiri ACT. Pada Januari 2022 lalu, dia hengkang dari lembaga kemanusiaan yang didirikan dan dipimpinnya selama 17 tahun. Dia hengkang setelah muncul tudingan penyalahgunaan fasilitas perusahaan dan menerima gaji yang terlalu besar. Ada yang merasa tertipu, ada pula yang merasa biasa saja, bahkan ada yang masih saja membela. Membela dalam artian mengajak untuk ikhlas. Hahaha, lucu sekali orang-orang ini. Jelas-jelas ada indikasi penyelewengan, tapi tetap saja dibela atas dasar agama. Gila bukan? Makanya, hal seperti ini terus berulang. Dengan memanfaatkan kedermawanan masyarakat Indonesia, mereka merancang sebuah sistem yang secara halus sulit diprediksi kebocorannya. Salah satunya lewat sentimen agama. Uang umat yang jumlahnya miliaran rupiah yang harusnya disalurkan untuk donasi, tapi dipakai sebagian untuk kebutuhan besar para petingginya, yang konon jauh lebih besar gajinya ketimbang direktur atau komisaris di BUMN. Kurang gila apa coba? Makanya ada kutipan sederhana yang bisa dipraktikkan, yaitu bantulah mulai dari yang paling dekat, yaitu keluarga, saudara, dan tetangga. Saya pribadi sudah jarang menyumbang lewat yayasan atau organisasi, karena bagaimanapun juga tetap ada oknum atau indikasi penyelewengan. Apalagi kita semua tahu, mereka jarang diaudit. Sumbangan ke mereka, terus mereka mau apakan duit kita? Tidak ada yang tahu kecuali mereka dan Tuhan. Coba tanya ke ACT, apakah pernah diaudit? Atau beranikah mereka transparan soal dana yang terkumpul dari masyarakat? Kemungkinan besar mereka akan tiarap.
Lebih baik berikan langsung kepada yang membutuhkan, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kalau mereka benar-benar membutuhkan. Apalagi donasi berkedok agama, ini ibarat bisnis gurih yang tidak pernah mati dimakan zaman. Masih ingat kan berita di mana kelompok terlarang sebarkan 2.000 kotak amal di Lampung yang konon bisa mengumpulkan hingga 70 juta per bulan. Dana yang dihimpun digunakan oleh mereka untuk memberangkatkan kadernya ke negara konflik seperti Afghanistan, Suriah, dan Irak, dan dilatih kemampuan militernya hingga menjalin silaturahmi dengan kelompok radikal. Kenapa banyak orang yang masih suka terlena dan tertipu dengan kedok agama seperti ini? Memang jualan agama selalu manis dan laris, bahkan jelas-jelas ini adalah penistaan agama. Tapi sayangnya mereka tidak terlalu murka, bahkan menganggap ini adalah kesialan belaka dan move on. Tapi kalau ada pihak lain beda agama melakukan dugaan penistaan agama terhadap agamanya, mereka ngamuknya luar biasa. Kalau mindset ini tidak segera diubah, hal seperti ini akan terus berulang. Menurut kalian, bagaimana ya komentar Kadrun soal ACT ini? Makin parah kelakuan kadal gurun, posting foto Jokowi dan edit wajah Gibran. Meski sabar, netizen ini harus tetap diringkus. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya dari dulu kan sudah sering dibully, dihina. Saya kan nggak pernah melaporkan satupun sekalipun. Itu loh. Kan orangnya kan juga nggak dikenain pidana apa-apa kan Pak. Ya diedukasi saja. Ya semuanya dimaafkan saja. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Seorang netizen di media sosial bernama Anastasia memposting foto Presiden Jokowi dan mengedit wajah putra Jokowi, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Dalam unggahannya di Twitter, seperti dilihat pada Minggu 19 Juni 2022, netizen itu awalnya membagikan foto Jokowi dan Gibran Rakabuming dengan ekspresi wajah yang sama, yaitu tampak manyun. Terkait foto wajah Jokowi dan Gibran dengan ekspresi sama itu, netizen pun menyebut bapak dan anak tersebut sama saja. Sontak unggahan netizen itu ditanggapi seorang warganet lain, yaitu pengguna akun APW171. Ia mempertanyakan apakah foto Jokowi itu asli atau editan. Menjawab pertanyaan warganet tersebut, netizen Anastasia pun menjawab foto Jokowi itu asli. Ia pun memposting sejumlah foto sang kepala negara dengan ekspresi wajah yang sama. Postingan netizen itu juga menuai komentar dari warganet, pengguna akun I Love Coach. Ia menilai Gibran tentu sama saja dengan Jokowi, lantaran keduanya adalah anak dan bapak. Mengenai komentar warganet itu, netizen Anastasia pun kembali memposting foto Jokowi tengah menutup mata dengan kedua tangannya. Selain foto Jokowi, netizen itu juga membagikan foto wajah Gibran Rakabuming yang telah dia edit dengan lidah meler. Ia pun menyebut ayah dan anak itu memang kompak. Bukan kali ini saja loh, seorang Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka diedit dan dihina sebagai bahan bercandaan. Sudah sering kali, meskipun mereka-mereka yang menghina Jokowi sudah banyak yang ditangkap dan dihukum bui, masih saja bermunculan penyinyir dan tukang provokasi yang tidak kapok. Mereka-mereka ini mungkin polanya sama, yaitu membuat onar, suka bikin fitnah, hoax dan mencaci maki. Selain itu, kebodohan mereka sepertinya menurun dan menular. Soalnya mereka seolah tidak paham dengan konsekuensi dari tindakan semacam itu. Padahal sudah banyak loh bukti orang-orang diciduk karenanya. Entah mereka tidak kapok atau memang sudah terlalu bodoh akibat diselimuti oleh emosi kebencian dan amarah yang begitu memuncak. Memang entah Jokowi maupun Gibran sendiri memang beberapa kali menjadi sasaran olok-olok warganet di media sosial. Namun mereka sendiri tidak pernah menanggapi serius unggahan bernada negatif dari warganet seperti di atas. Banyak bukti bahwa Jokowi dan Gibran lebih fokus pada pekerjaan seperti kepala negara dan juga wali kota Solo untuk mensejahterakan rakyatnya. Barangkali di benak Jokowi dan Gibran, melayani warganya jauh lebih berharga daripada energinya habis hanya untuk mengurusi orang-orang atau kumpulan yang iri, dengki, suka fitnah, dan tidak memiliki empati yang kerap menyerang dirinya dan keluarganya. Tapi, dengan sebegitu banyak fitnah, cacian, makian, ejekan, hinaan, dan ancaman, Jokowi tetap sabar. Jokowi tidak pernah mengeluh, apalagi curhat di media sosial.
Jokowi tak playing victim. Jokowi tetap seperti biasa, tak berubah sedikit pun. Tak hanya sabar, Jokowi punya sifat yang levelnya di atas sabar. Sikap tersebut dalam Islam disebut dengan halim atau hilim. Hilim itu diartikan tidak mengeluarkan amarah dengan menghukum, padahal dia mampu melakukannya. Jokowi punya sifat hilim. Sebagai presiden, Jokowi punya kemampuan untuk menghukum orang-orang yang menghinanya. Pasalnya jelas, siapa yang menghina presiden bisa dipidanakan, sebab presiden adalah simbol negara. Jika Jokowi mau memanfaatkan kekuasaannya untuk menghukum siapapun yang menjadi musuh dan menghambat kinerjanya sebagai presiden, orang-orang tersebut mungkin sudah tak berkutik. Mau mengucap sepatah dua kata saja sudah tak berani. Jika Jokowi mau seperti Presiden Cina atau bahkan Soeharto, mungkin tak akan ada cacian dan hinaan kepada beliau. Jokowi tidak ingin menyakiti siapapun sobat, meskipun orang tersebut menyakiti Jokowi. Kehalusan dan ketulusan jiwa Jokowi membuatnya ingin merangkul semuanya, ingin menyayangi semuanya. Jokowi termasuk manusia langka, bisa menerima musuh-musuhnya dengan tangan terbuka, dengan penghormatan yang maksimal. Tapi terkadang musuh tersebut tak pernah belajar dan menyadari hal itu. Mungkin saking begonya kali ya.